Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang berbahagia, kini kami akan menitik dan menelusuri misteri Masjid Ajaib Duren, ya, Masjid Ajaib Duren yang terkenal dengan Masjid Tiban Duren Malang, yang sudah terkenal di kancah internasional. Jadi pengunjungnya bukan cuma dari wisatawan lokal, jadi wisatawan luar Jawa juga ada, wisatawan dari luar negeri. Perlu diketahui, Masjid Tiban Duren itu sebenarnya bukan Masjid Tiban. Sebenarnya masjid ini memang benar-benar dibangun dari awal, ya, dari pertama dulu ketika kami masih kecil. Ini dibangun oleh seorang tokoh atau kiainya, yaitu Kiai Madrub, yang kala waktu itu Masjid Duren ini seakan-akan dikenal masjid yang ajaib, ya. Tapi sebenarnya ini bukan masjid, tapi Pondok 1000 Pintu, itu tulisannya dalam bangunan itu. Cuma terkenalnya di mana-mana adalah Masjid Ajaib atau Masjid Tiban. Baik, ini lah tampak dari depan masjid Pondok 1000 Pintu, ya, tampak dari depan, ya, seperti itu. Ini adalah yang membuat kita unik, ajaib itu kalau menurut saya adalah dari sisi bangunan dan dana yang menelan mungkin triliunan, dan yang memiliki ini bukan pejabat, juga bukan orang yang terkenal kaya di Malang, bukan, tapi keluarga seorang kiai. Dan sahabat, perlu diketahui di masjid sini ini uniknya, di setiap lantai atas itu ada pasarnya yang dikelola oleh lembaga Pondok 1000 Pintu itu sendiri. Dan yang menjaga toko-tokonya itu para santri-santri yang mondok di situ. Cuma rata-rata yang mondok itu orang yang sudah keluarga, orang yang sudah punya suami atau punya istri. Hebatnya, ya, perlu diketahui, ini ada hebatnya. Ketika waktu sholat, ya, semua toko ditutup dan pegawai toko ini sama kompak berangkat menuju sholat jamaah di masjid yang ada di lantai bawah. Setelah itu selesai sholat berjamaah, buka kembali tokonya. Kemudian di sini juga ada pendidikannya. Jadi orang-orang yang menjaga toko itu kalau ada waktu-waktu tertentu untuk belajar mengaji, untuk belajar membaca Al-Quran, belajar ngaji kitab yang diajari oleh guru tugas, karena Pondok 1000 Pintu ini mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri. Dan kemarin kami ketika berwisata ke sana ini juga ketemu dengan salah satu guru tugas, satu dari Sidogiri, satu dari Al-Amin Parenduan, Madura. Jadi ada guru tugas yang ngajar di situ. Jadi ini saya pikir adalah wisata yang sangat religius,
karena orang yang mengunjung di situ semuanya pakai busana muslim. Semuanya pakai busana muslim. Juga uniknya ya, pondok yang sebegitu besar dibuat wisata ya, bahkan pengunjungnya pakai bis, banyak yang menggunakan bis. Nah, ini anehnya itu menurut saya, ajaibnya, tidak satupun dari mereka yang dipintai karcis, artinya masuk dengan gratis. Bahkan mobil atau kendaraan yang parkir di dalam pun ini digratiskan oleh wisata itu. Jadi tidak semata-mata untuk dibuat bisnis, orang yang masuk membayar karcis atau tiket. Maka pondok ajaib ini terkenal di mancanegara, apalagi di Indonesia sangat terkenal sekali. Dan sepertinya juga banyak para artis-artis kelas nasional atau artis internasional yang sering mengunjungi ke wisata ini, wisata religi di Turen, Malang, Jawa Timur. Jadi pondok ajaib ini sangat bersih sekali di dalamnya. Mulai dari lantai bawah ada kolam renang, kemudian memasuki lantai kedua ada kolam-kolam ikan ya, ada akuarium ikan-ikan yang besar di situ seperti gua-gua gitu. Kemudian masuk ke lantai yang ketiga, terus beraneka macam keindahan yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan betapa umat Islam yang bisa membangun tempat atau pondok 1000 pintu atau yang dikenal dengan masjid ajaib, masjid Tiban, dengan begitu megahnya dan mungkin menelan triliunan uang. Dan ini yang perlu diketahui, keajaibannya itu menurut sekitar itu gak ada kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut material-material besar seperti besi-besi apa itu nggak ada, moro-moro ada di dalam. Maka sebagian asumsi orang yang mengatakan katanya pondoknya dibangun oleh jin gitu, padahal tidak. Padahal yang membangun itu saya tahu sendiri, orang-orang yang mengabdi di situ, atau sebagian ada yang mondok di situ. Yang membangun ada 2, 4, 5 sampai mungkin 10 orang yang saya lihat di atas itu, terus membangun seperti itu. Sahabat wisatawan, mungkin Anda semua ingin langsung bermain atau berwisatawan di Masjid Ajaib Turen atau Masjid Tiban Turen, monggo dipersilakan. Di sini tempat kunjungan atau masuknya gratis, tidak dipungut biaya. Kalau mau infak juga tidak ditolak. Ini sekilas misteri dari Masjid Ajaib Turen. Jadi tidak benar kalau dibangun oleh jin yang selama ini banyak dibicarakan oleh masyarakat luas, katanya dibangun oleh jin. Tapi itu yang membangun manusia atau orang-orang yang ada di dalam situ. Ini ada di lantai 10, kelihatan ya. Kita masuk ke lantai 10 ini sangat indah sekali. Di atas ini ada fotografer ya. Kalau mau foto di situ bisa langsung jadi 20.000. Keindahannya sangat luar biasa.
ada lantai 10, ada lantai 11 sampai 12 saya kayaknya sampai di atas itu. Ini sangat indah sekali kalau untuk wisata religi ke Masjid Ajaib Duren Malang. Ini ada kolam ikan ya, ada kolam-kolam yang seperti ini. Ini bagus sekali untuk kita melegendakan foto-foto, mungkin foto keluarga atau suami istri yang ingin berfoto di sini. Ini sangat bagus sekali dan gratis kalau foto sendiri, kecuali kalau mencetakkan. Kalau dicetakkan tentunya bayar 20.000. Nah, ini kawan ada monyet ya, ada monyet yang juga dipelihara di atas ini, dipelihara, dan monyet ini kayaknya banyak makan juga karena banyak pengunjung yang melemparkan makanannya. Jadi makannya monyet ini kayaknya tidak perlu dirawat, untuk dikasih makan pun sudah kenyang. Ini lantai atas ya, lantai 10. Terlihat sangat tinggi sekali, dimana pohon-pohon kelapa pun terlihat ada di bawah kalau kita sedang ada di atas lantai 10 ini. Ini kita bersama dengan guru tugas ini, acara refreshing guru tugasnya. Inilah pemandangan-pemandangan yang terlihat ketika kita ada di lantai 10 ya. Ada pepohonan-pepohonan yang luas di Malang, di Duren ya. Ini lantai atas yang mungkin belum begitu indah karena masih banyak yang perlu dibenahi dan belum selesai dalam finishing atau mengecat dan lain sebagainya, masih dalam proses. Mungkin juga bisa jadi sambil menunggu dana ya kawan ya. Nah, ini tapi juga tidak menutup keindahan dari wisata ini. Masih banyak orang yang naik ke lantai 10, 11 sampai atas ini. Ini terlihat teman-teman wisatawan dari lokal ya. Ada yang dari Malang, dari Madura, ada yang dari Surabaya, juga di berbagai kota di seluruh penjuru Indonesia. Maka teman-teman yang berminat wisata di sini dipersilahkan, dan ini gratis, tidak dipungut biaya atau tidak dikarciskan ya. Kalau kita masuk mungkin wisata-wisata yang lain masih ada karcisnya 25.000 sampai 50.000. Tapi kalau di sini enggak, walaupun rombongan satu bis gratis semuanya. Nah, bisnya saja kalau mau parkir di dalam tidak usah bayar. Kalau mau ngasih infak ya tidak ditolak ya. Kecuali kalau parkir di luar. Kalau parkir di luar, karena di luar area wisata ini juga banyak pengelola parkir ya, tentunya dikenai tarif biaya untuk parkir gitu. Maka sebaiknya masuk saja, karena parkir di dalam itu sangat luas sekali. Sebaiknya masuk saja. Ini wisata, ini ada pohon kelapanya kawan ya. Ada pohon kelapa yang menjulang ada di tengah-tengah bangunan ini. Ada terlihat pohonnya saja, terlihat buahnya ada di atas, sudah di atas lantai. Ini anak kecil saya, Nisa, ini sedang naik tangga ini. Jadi kita wisata bersama adik-adik kecil dan
anak-anak yang ngaji juga bersama dengan sebagian pengurus, dan ada Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Rifki ya, Pak Ustadz Rifki bertugas ini biar tidak jenuh ketika tanggal 1 Muharram ketika liburan. Saya ajak wisata ke Pondok 1000 Pintu atau yang dikenal dengan Masjid Tiban Duren. Ini bersama murid-muridnya ini. Nah, sahabat-sahabatku, inilah wisatawan dari berbagai kota yang ikut hadir atau berwisata di Masjid Tiban Duren, Malang, Jawa Timur. Monggo Binara. Ini itu jelas kan ada pohonnya, pohon kelapa itu. Itu tinggi sekali pohon kelapa itu. Nah, kelihatan ada di lantai itu buah kelapanya. Ini di dalam sangat luas sekali dan ketepaan masih sepi di atas karena pengunjung pada ada di bawah semua. Di atas ini sedikit orang yang naik karena tidak ada liftnya ya, tidak ada liftnya, jadi orang terkadang seneng main di bawah karena di bawah lebih banyak pemandangan juga, lebih indah juga, ada kolam-kolam ikan, pemandian, atau ada binatang-binatang yang dipelihara di cagar alamnya. Ini banyak orang di lantai ini sedang istirahat sambil membeli snack atau makanan yang disediakan di pasar murah di atas ini. Oh iya kawan, perlu diketahui, ternyata barang-barang dagangan yang ada di atas ini murah banget loh, tidak seperti di wisata-wisata yang lain. Kalau di sini murah sekali. Inilah, ini ya kolam ikannya ini kolam ikan yang ada di lantai 2. Tuh, jadi kayak gua-gua itu ada ikan besar-besarnya juga yang mungkin disenangi oleh penggemar-penggemar ikan atau anak-anak khususnya. Di sini bisa berfoto-foto selfie ya. Nah itu ada ikan yang besar sekali ini. Ini adalah ikan apa ya namanya ini, saya kurang paham ini namanya ikan apa itu, sangat besar sekali. Pada naik ke atas orang-orang yang sedang berkunjung di wisata ini. Nah, wisata kayak gini ini gratis kalau di Malang ini. Kalau di yang lain mungkin sudah kena tarif biaya kartis yang sangat mahal. Maka sekali-kali kalau ke Malang, kunjungilah wisata Masjid Tiban Duren Malang, dekat dengan jalan raya, masuk tidak begitu jauh dari jalan utama, jadi jalan provinsinya. Ini Pak gurunya ya, Pak gurunya yang sedang jalan-jalan. Ini Pak pengurus juga ikut berjalan-jalan, namanya Pak Untung ya, tapi bukan Untung Suropati ya, Pak Untung saja ini. Orangnya memang beruntung. Tuh Pak gurunya naik ke atas lantai berapa itu, lantai 5 mungkin ini kalau nggak salah, saya lupa nggak ngitung lantainya ini.
agak sepi kawan di dalam, di atas Lusian, karena pengunjung pada ada di bawah. Dan lagi kalau yang masuk wisata ini cuma ada 10 sampai 20 bis saja, terasa gak ada orang gitu loh ya. Dari besarnya bangunan, dari megahnya bangunan Pondok Seribu Pintu ini, jadi kalau cuma ada 20 bis itu kayak nggak ada orang, kayak sepi di dalam, karena dari besarnya bangunannya, luasnya bangunan yang mungkin hektaran. Ini wisata Masjid Ajaib atau Masjid Tiban Duren Malang yang ada di Jawa Timur. Ini keindahan-keindahan saya perlihatkan. Ini Ananda Anissa ya. Ananda Anissa bermain sendiri nih, terus ngikuti saya terus, pokoknya kemana-mana, nggak mau diajak temannya sama sekali nih kawan. Ini banyak lorong-lorong yang mungkin perlu diketahui ya, dilihat sana, tembus sini, sana, masuk sana, tembus satu pintu dengan yang lain, itu banyak sekali. Maka kalau main ke Malang eman-eman kalau tidak wisata di masjid sini ya. Barang-barang pun di sini murah banget, makanan murah dan standar ya, tidak mahal. Walaupun tempat wisata, makanan-makanan itu murah sekali di sini. Jadi nggak ada istilah makanan mahal gitu, nggak ada. Biasanya pop mie aja yang dijual di wisata lain 10.000, kalau di sini tetap dijual cuma 7.000. Dijual dengan harga 7.000, padahal di yang lain saya tahu itu dijual 10.000. Jadi di sini sangat standar ya. Inilah wisata religi, siapapun boleh masuk di sini, dengan catatan masuk dengan sopan, pakai busana, pakai baju yang menutupi aurat ya. Jangan sampai di sini dibuat wisata yang kurang baik atau buat pacaran, nanti bisa-bisa kalian kena jin nantinya. Dan di sini juga diselenggarakan setiap tahun itu ada nikahan massal ya. Ada pernikahan massal yang menurut keterangannya seperti itu. Nah, nikahan massal ini ya monggo, barangkali ada teman-teman yang mau cari pasangan ingin menikah di sini, silakan mendaftarkan diri kepada pengurusnya, karena setiap tahun diselenggarakan nikahan massal dan tentunya ya harus mengikuti aturan atau SOP yang ada di Pondok Seribu Pintu ini. Tidak ujuk-ujuk minta dinikahkan massal, nah gitu. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Inilah Masjid Tiban, Masjid Ajaib di Malang yang ada saat ini. Dan masjid ini ya, wisata ini terus saja membangun tanpa henti. Masih banyak pembangunan-pembangunan yang masih belum terselesaikan karena mungkin juga terbatasnya tenaga kerjanya ataupun mungkin dananya pelan-pelan berjalan. Dan keturunan daripada orang yang pengasuh yang ada di sini juga membangun bangunan seperti ini, mungkin tidak sebesar seperti ini ya. Keturunannya atau anak-anaknya yang hidup di lain tempat juga membangun wisata religi seperti ini.
pondok-pondok seperti ini. Inilah pondok 1000 pintu atau yang dikenal dengan Masjid Ibn Duren. Kalau dilihat dari luar ya, dari bawah, dari depan, inilah modelnya seperti ini. Betapa megah ya, begitu megahnya. Sepertinya tidak ada bangunan yang semegah ini untuk wisata ya. Sekelas wisata itu nggak ada bangunan yang semegah ini di Indonesia. Hanya satu ini yang ada. Kalau wisata ada, kalau wisata yang renang atau yang lain ya banyak, tapi kalau bangunannya sebesar ini tidak ada semegah ini. Ya, saya kan juga pernah keliling di Indonesia, Jakarta pernah juga, tapi nggak ada semegah ini untuk wisata bangunannya. Jadi Malang itu termasuk kota wisata kawan ya, kota wisata, banyak wisata-wisata yang ramai sekarang di kota Malang itu. Ada Sengkaling, ada Masjid Ibn Duren, Masjid Ajaib, ada apa itu Goa Cina ya, pantai-pantai Laut Selatan Sendang Biru, ada Balai Gambang, juga ada Pantai Ngeliep, ada juga Segoro Kidul ya, yang terkenal dengan Nyi Roro Kidulnya. Ini Malang sangat padat dengan wisata-wisatanya. Maka kalian yang berkunjung ke Malang rugi sekali kalau tidak mau rekreasi untuk ke tempat-tempat wisata yang ada di Malang. Samping suasana dan cuacanya tidak begitu panas menyengat ya, standar sekarang. Bahkan kalau orang luar kota masuk Malang masih masuk kota dingin katanya. Ini bangunannya sebagian selesai, sebagian masih belum. Ya, itulah